Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Belum masalah. Akan tetapi seiring waktu berlalu, Kinan berkeringat dingin karena sampai sekarang penguji Camp Phoenix itu masih belum datang. Pan Hao meminta Kinan untuk menunggu sebentar lagi karena mereka sudah di perjalanan dan sebentar lagi akan sampai. Namun di saat itu tiba-tiba Zhao Ji muncul. Zhao Ji langsung mengingatkan kepada Kinan bahwa keempat kekuatan besar telah bersatu untuk membunuhmu dan seluruh domain atas bagian timur sudah tahu bahwa kamu ada di sini karena mereka semua telah memberitahu semua informasi tentangmu kepada keempat kekuatan besar. Namun langsung saja sebelum Zhao Ji menyelesaikan kata-katanya, Ji Wuming langsung menampar Zhao Ji. Namun hal itu telah memperingatkan Kinan, dan Kinan langsung memahami semua situasinya, dan ini semua ternyata adalah konspirasi. Tidak heran diriku sebelumnya merasa bahwa mereka berdua sangatlah aneh. Nona Shinru berteriak kepada Pan Hao, "Ayah, saudara Kinan adalah penyelamatku, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Pan Hao menjawab, "Putriku, nyawamu tidak jauh lebih penting daripada masa depan seluruh keluarga Pan kita." Kemudian dua praktisi hebat muncul. Mereka adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Ji Wuming dan Pan Hao. Kinan langsung menyadari bahwa kedua orang itu adalah dua master tingkat Sacred Realm. Ji Wuming langsung meminta Kinan untuk serahkan saja harta karunmu, jika tidak kami semua akan bersikap kejam. Tentu saja Kinan tidak akan menyerahkannya sehingga membuat kedua praktisi itu menjadi marah dan berkata, "Karena kamu tidak mau memberikannya, maka kami akan mengambilnya dengan paksa." Sehingga kemudian kedua praktisi itu pun mulai menyerang Kinan. Namun di saat itu tiba-tiba Naschen Soul Kinan aktif, yang artinya kesengsaraan guntur Kinan akan segera dimulai. Kedua orang itu tidak menyangka bahwa Kinan dapat memicu 300 mil serangan petir. Akan tetapi itu hanya 300 mil. "Bocah, apakah kamu pikir itu bisa menghancurkan kota Nain? Dasar bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi." Namun Kinan berkata bahwa ini hanyalah permulaan. Sehingga kemudian sambaran guntur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari langit yang membuat kedua praktisi itu pun bahkan merasakan krisis. Namun sayang mereka berdua tidak bisa menghindar, sehingga mereka berdua pun disambar oleh petir Kinan sampai gosong dan tak berdaya. Mereka tidak menyangka bahwa ini ternyata adalah 600 mil kesengsaraan petir. Kinan tidak menyangka bahwa Naschen Soul-nya akan menghasilkan 600 mil serangan petir, namun ini sebenarnya belum benar-benar dilepaskan. Tidak terbayang jika sampai sepenuhnya dilepaskan itu pasti akan mempengaruhi seluruh kota Nain. Alhasil Kinan memutuskan untuk segera pergi dari kota ini. Kinan tidak memikirkan orang-orang jahat seperti Pan Hao, Ji Wuming dan yang lainnya. Akan tetapi Kinan memikirkan orang-orang baik yang ada di kota Nain. Namun ketika Kinan akan bergegas pergi dari sana, tiba-tiba Pangeran Songyu dan dua praktisi muncul menghadang Kinan. Semua orang langsung menyadari bahwa orang di samping Pangeran Songyu adalah penguji Phoenix Camp. Melihat Kinan, Pangeran Songyu tertawa sebelum kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang Kinan dan tidak boleh membiarkan Kinan pergi dari sini. Sehingga kemudian Kinan pun dijerat oleh sebuah tali dan tidak bisa bergerak kemanapun. Setelah menjerat Kinan, Pangeran Songyu berkata, "Hahaha, Kinan, kita bertemu lagi. Sekarang cepat serahkan rumput surgawi itu kepadaku, kalau tidak aku akan menyiksamu sampai mati." Diancam oleh Pangeran Songyu, Kinan tidak takut sedikit pun. Sebaliknya Kinan berkata, "Songyu, lepaskan aku, jika tidak seluruh kota Nain akan hancur dan kamu juga akan mati terkena kesengsaraan petir surgawiku." Namun Pangeran Songyu malah tertawa. Dirinya meremehkan kesengsaraan petir Kinan dan bahkan dengan bodohnya malah meminta bawahannya untuk secara langsung menangkap petir Kinan. Sehingga ketika bawahannya itu menangkap petir Kinan, dirinya langsung disambar dan terluka parah, tidak mampu menahan kesengsaraan petir Kinan sedikit pun.
生魔印。 Pangeran Songyu meminta si penguji Phoenix Camp yang diketahui bernama Wang Lao untuk cepat maju menghentikan petir itu. Namun Wang Lao menolak titah dari Pangeran Songyu dan berkata, "Pangeran, petir itu tidak mudah untuk dihadapi. Jika aku memaksakan diriku, maka aku hanya akan terluka parah." Menerima penolakan dari Wang Lao membuat Pangeran ke-9 sangatlah marah. Namun kemudian Pangeran ke-9 Songyu memerintahkan semua orang yang berada di kota Nain untuk membunuh Qinan. Sehingga sebagai penguasa kota, Ji Wuming membukakan gerbang segel yang seketika saja monster harimau muncul di sana. Monster harimau langsung mengeluarkan energi serangan yang muncul dari mulutnya dan menyapu ke arah Qinan. Namun Qinan dengan mudah memblokir serangan dari monster harimau tersebut. Lalu kemudian Qinan berkata, "Karena kalian sangat keras kepala, maka jangan salahkan aku karena kejam kepada kalian semua." Sehingga kemudian Qinan melepaskan kesengsaraan gunturnya hampir sepenuhnya. Si penguji Phoenix Camp, Wang Lao, nampak terkejut ketika menyadari bahwa guntur kesengsaraan yang dipicu oleh Qinan mencapai 10.000 mil. Ini disebut sangat langka dan Wang Lao tidak pernah menyangka bahwa di dalam hidupnya ini dirinya akan melihat kejadian seperti ini. Sehingga di bawah kesengsaraan guntur Qinan, penguasa kota Ji Wuming dan yang lainnya pun tidak mampu menahan petir Qinan, sehingga mereka semua pun terluka parah tidak mampu menahan kesengsaraan petir Qinan. Melihat semua orang telah dikalahkan oleh Qinan membuat Pangeran ke-9 Songyu ketakutan dan lalu memutuskan untuk melarikan diri. Tentu saja Qinan tidak akan membiarkan hal tersebut. Ketika Pangeran ke-9 Songyu memasuki celah kekosongan untuk melarikan diri, Qinan berhasil menghantamkan pukulannya kepada Pangeran Songyu sehingga membuat Pangeran Songyu terluka. Walaupun Pangeran Songyu berhasil melarikan diri, tetapi Pangeran Songyu telah menderita luka yang sangat parah. 命令你，遵命。我生之年能解如此。 Setelah Pangeran Songyu pergi, Qinan juga memikirkan untuk segera pergi dari kota Nain ini. Namun Qinan bingung karena dengan kecepatannya saat ini, dirinya takut akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan area ini sebelum kesengsaraan petirnya sepenuhnya datang. Di sini si penguji Phoenix Camp Wang Lao memberi bantuan kepada Qinan, yang mana dia membelah celah kekosongan dan berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu. Setelah kamu memasuki celah ruang ini, kamu akan diteleportasi dari tempat ini dan pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang sangat singkat." Qinan pun memberi hormat kepada Wang Lao dan berterima kasih atas bantuannya. Wang Lao mengangkat tangannya dan lalu memberikan sebuah lencana atau token kepada Qinan dan berkata, "Nah, itu adalah token Phoenix Camp. Dengan token itu kamu bisa masuk ke kota White Tiger yang merupakan kota pertama di daratan sebelah timur domain atas. Dan lalu temui kepala Phoenix Camp di sana. Qinan, aku juga tahu kamu sedang dikejar-kejar oleh keempat kekuatan besar. Tetapi Phoenix Camp kami tidak peduli dengan identitasmu. Jika kamu berhasil dengan kesengsaraan petirmu ini, aku akan mengundangmu untuk bergabung ke camp Phoenixku sebagai wakil komandan batalion." Qinan paham, nanti aku akan mempertimbangkannya. Sebelum kemudian Qinan pun masuk ke dalam celah ruang tersebut dan menghilang dari sana. 多谢前辈。要成功渡劫，我已付。接下来，这是 Scene berpindah ke pegunungan Heavenly Danger. Terlihat sebuah celah ruang muncul di sana dan lalu keluarlah Qinan dari celah ruang tersebut. Qinan langsung saja menghadapi kesengsaraan petirnya di sini. Qinan lalu mengeluarkan sebuah perisai pelindung dan mencoba menahan kesengsaraan gunturnya. Scene kemudian berpindah di wilayah timur domain atas. Terlihat Pangeran ke-9 Songyu muncul di sana dan terlihat Pangeran Songyu sangat terluka. Pangeran Songyu mengeluarkan sebuah token transmisi dan lalu berkata, "Ayah, Qinan ada di sini sekarang. Dia ada di kota Nain. Cepat beritahukan keempat kekuatan besar untuk segera mengirim orang untuk menangkapnya." Scene kembali berpindah kepada Qinan. Terlihat Qinan di bawah kesengsaraan gunturnya yang sangat dahsyat. Qinan tidak mampu memblokirnya dan malah Qinan berada dalam bahaya.
Untungnya di saat-saat terakhir tiba-tiba cermin perunggu mengambil tindakan dan memblokir beberapa sambaran guntur untuk Kinan. Cermin perunggu berkata, "Ingat Kinan, kali ini kamu berhutang 1000 energi kekacauan kepadaku." Sementara Kinan tidak menyangka bahwa petir merah gelap ini itu sebenarnya bisa melukai Penatua sebelumnya hanya dengan sekali serangan. Akan tetapi dirinya tidak menyangka bahwa cermin perunggu bisa menyerapnya tanpa terluka sedikit pun. Namun pada akhirnya cermin perunggu itu juga kehabisan energi dan lalu kembali masuk ke dalam tubuh Kinan. Dia berkata, "Kinan, hanya itu yang bisa aku tahan untukmu dan selanjutnya aku akan serahkan kepadamu." Namun Kinan yang sudah kehabisan energi dan juga tidak memiliki kartu trup lainnya untuk dapat menahan sambaran petir ini pun menjadi ketakutan. Kinan berkata, "Apakah aku akan mati hari ini?" Namun di saat itu tiba-tiba sosok Tuan Suci Qinglong muncul dari lengan kiri Kinan. Dan Tuan Suci Qinglong langsung memblokir kesengsaraan guntur itu untuk Kinan. Tuan Suci Qinglong menangkap petir merah hitam pekat di tangannya dan lalu menstabilkan Nas Chen Soul Kinan. Namun di saat itu tiba-tiba Nas Chen Soul Kinan berubah bentuk menjadi bentuk dewasa. Kinan kebingungan apakah ini Nas Chen Soul-nya sekarang. Sebelum kemudian cermin perunggu menjelaskan, "Kamu stabilkan dan perkuat jiwamu, tanpa itu kamu tidak akan bisa naik tingkat." Kinan bertanya, "Kenapa aku tidak bisa naik tingkat?" Cermin perunggu kembali menjelaskan, "Walaupun kekuatan bertarungmu luar biasa, tetapi di daratan timur apalagi di domain atas dan lalu banyak para jenius dominator dan kamu akan memenuhi syarat untuk bisa mencapai dan naik puncak Nein Hipen." Kinan berpikir, ranah martial dominator merupakan syarat bagi Hipen Deping atau disebut juga menantang surga. Akhirnya Kinan pun paham. Dia lalu memfokuskan pikirannya untuk menyatu dengan Nas Chen Soul-nya dan mencapai tingkat yang baru, yaitu untuk mencapai ke puncak martial dominator dan lalu merubah Nas Chen Soul-nya ke tingkat primordial spirit. Singkat cerita, Kinan akhirnya berhasil menerobos ranah martial dominator. Setelah sadar, Kinan lalu berkata, "Di mana Tuan Suci Qinglong?" Cermin perunggu menjawab, "Kamu tidak perlu mencarinya. Tuan Suci Qinglong sudah dapat memprediksi jika kamu akan menerobos ke tingkat martial dominator dan kamu bisa mencapai syarat menantang langit." Tuan Suci Qinglong kembali kepada lengan kirimu. Kinan lalu memegang tangan kirinya dan memahami bahwa Tuan Suci Qinglong akan selalu berada di dekatnya. Scene berpindah ke kota Nain. Terlihat beberapa praktisi baru sampai di sana. Pemimpin muda di antara mereka berkata, "Sepertinya berita dari kerajaan Burning Hipen benar adanya dan Kinan telah berhasil melewati kesengsaraan gunturnya." Mereka kemudian melihat seorang prajurit yang berhasil selamat sebelumnya. Mereka lalu menarik prajurit itu ke hadapannya dan bertanya, "Kemana Kinan itu pergi?" Prajurit itu menjawab bahwa Kinan dibantu pergi oleh kultivator dari Phoenix Camp. Pemuda itu berkata, "Setelah aku menangkap Kinan, aku harus mengurus Phoenix Camp. Untuk sekarang kita harus berpencar untuk menemukan Kinan itu." Pemuda itu lalu membagi kelompoknya. Dirinya sendiri akan pergi ke pegunungan Heavenly Danger, sementara kedua bawahannya, yang satu akan pergi ke timur dan yang satunya lagi akan pergi ke barat. Segera mereka bertiga pun berpencar untuk menemukan Kinan. Scene kembali berpindah kepada Kinan. Terlihat saat ini Kinan kebingungan akan pergi kemana sekarang. Tiba-tiba Kinan teringat dengan token yang diberikan oleh Wang Lao dari Phoenix Camp sebelumnya. Alhasil Kinan pun memutuskan akan pergi ke kota White Tiger untuk melihat Phoenix Camp itu sendiri. Namun di saat itu tiba-tiba Kinan mendengar suara Putri Miao Miao dan lalu muncullah gambar Putri Miao Miao di sana, membuat Kinan sangat senang ketika melihat Putri Miao Miao. Putri Miao Miao berkata, "Kita berdua sudah membuat janji darah. Aku mengirim pesan ini dari suatu tempat yang berjarak ribuan kilometer dari tempatmu sekarang berada." Kinan bertanya, "Putri Miao Miao, di mana kamu sekarang?" Putri Miao Miao tidak ingin memberitahukan lokasinya, karena siapa suruh sebelumnya di lautan kematian kamu malah menteleportasiku. Waktu itu Kinan hanya ingin agar Putri Miao Miao baik-baik saja. Namun Putri Miao Miao sekarang memperingatkan Kinan untuk jangan pernah melakukan itu lagi.
Putri Miao Miao saat ini sudah tahu bahwa Qinan sedang berada di kota Nain untuk melewati kesengsaraan gunturnya, dan juga keempat kekuatan besar sudah mengetahui keberadaan Qinan. Putri Miao Miao mengabarkan bahwa mereka telah mengirim Martial Saint ke sana, jadi sembunyilah. Setelah aku sembuh, aku akan membantumu. Kemudian Putri Miao Miao menyuruh Qinan untuk mengambilkan rumput bintang yang ada di sana. Qinan paham dan setelah ini dia akan mencari rumput bintang itu untuk Putri Miao Miao. 这是，你有给我买好酒吗？时间到了。 Singkat cerita, Qinan telah berhasil mendapatkan rumput bintang yang diinginkan oleh Putri Miao Miao. Kemudian Qinan merubah bentuk fisiknya dengan teknik transformasi, dan sekarang Qinan sudah siap untuk pergi ke kota White Tiger dengan identitasnya yang baru. Beberapa waktu kemudian Qinan telah sampai di gerbang masuk kota White Tiger. Kemudian seorang penjaga menghentikan Qinan dan berkata, "Untuk masuk ke kota White Tiger kamu harus membayar 1000 batu yuan." Namun Qinan kebingungan karena semua batu yuannya telah ditelan olehnya, dan sekarang dirinya bahkan tidak memiliki 100 batu yuan sekalipun. Namun kemudian sebuah tandu muncul, dan orang di dalam tandu tersebut hanya memperlihatkan sebuah token, yang mana itu adalah token Xuan Wu Camp. Dan dengan token tersebut, para jenius dari Xuan Wu Camp masuk ke dalam kota White Tiger tanpa harus membayar. Alhasil Qinan pun mengeluarkan token Phoenix Camp miliknya, dan lalu diizinkan masuk ke dalam kota White Tiger tanpa harus membayar. 缴纳100枚原石。那凤凰营呢？ Setelah masuk di dalam kota White Tiger, Qinan lalu singgah di sebuah restoran karena mendapati bahwa restoran tersebut dimasuki oleh beberapa praktisi dari ketiga camp. Namun ketika Qinan akan masuk, si penjaga restoran berkata, "Saudaraku, hari ini ada acara khusus di restoran kami. Ini tentang perekrutan murid. Dari ketiga camp. Oleh karena itu kamu harus membayar 1000 batu yuan untuk masuk ke dalam restoran." 1000枚原石。 Qinan lalu akan mengeluarkan token Phoenix Camp-nya, namun sebelum bisa mengeluarkannya, tiba-tiba seorang praktisi muncul di belakang Qinan dan berkata, "Nah, jika kamu tidak bisa membayarnya, pergilah dari sini, jangan berdiri di depan pintu dan menghalangiku." Si penjaga langsung saja mengenali praktisi muda itu, yang diketahui praktisi muda itu bernama Shikai yang berasal dari Xuan Wu Camp. Sehingga si penjaga restoran langsung mengizinkan Shikai untuk segera masuk ke dalam restoran, karena keempat jenius dari Xuan Wu Camp sudah menunggumu di dalam. Namun di sini terjadi sedikit ketegangan antara Qinan dan Shikai, yang membuat Shikai sangat marah. Namun kemudian seorang praktisi muda dari dalam restoran keluar, yang diketahui bernama Xiaoqi. Xiaoqi meminta Shikai untuk memberikannya wajah dan lupakan masalah ini. Shikai tentu saja memberikan Xiaoqi wajah dan lalu melepaskan Qinan. Sementara Qinan dengan menggunakan mata dewa perangnya, dirinya terkejut karena tidak dapat melihat martial spirit dan juga level kultivasi dari Xiaoqi. Selain itu di tubuh Xiaoqi ini terdapat energi naga emas, yang membuat Qinan menyadari bahwa pastilah Xiaoqi ini memiliki latar belakang yang cukup hebat. Kemudian Xiaoqi memperkenalkan dirinya kepada Qinan dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, dan sebagai ucapan permintaan maaf dirinya lalu menggratiskan Qinan untuk masuk ke dalam restoran hati. 我们咸鲜酒楼今日专门得爱吃动物的。你看，小子，必定不同凡响，这倒有，方能百战不殆。 Setelah masuk ke dalam restoran, Qinan langsung menggunakan mata dewa perang untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Namun tiba-tiba mata Qinan menangkap seseorang yang dikenalnya, dan itu ternyata adalah Long Hu. Di sini terlihat Long Hu sedang merayu seorang wanita. Namun dirayu oleh Long Hu, wanita itu malah menjadi marah. Qinan langsung saja muncul di belakang Long Hu dan berkata, "Nona, maafkan saudaraku ini." Long Hu langsung saja menyadari bahwa walaupun orang ini berpenampilan berbeda, tetapi Long Hu langsung tahu bahwa orang ini adalah Qinan. Tentu saja Long Hu sangat senang ketika melihat Qinan masih baik-baik saja dan berhasil keluar dari lautan kematian. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler,
yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.